Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pendidikan di negeri multikultural (MBS) atau manajemen berbasis sekolah, desentralisasi, dan kurikulum. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Putri Ajeng Limisahara dengan NIM 006, Atia Zayana dengan NIM 044, Zanuba Abida Rahma dengan NIM 045, Elvira Zulinuha dengan NIM 048, Irianti dengan NIM 050, Atika Isnaini Sofian dengan NIM 074, dan Mahda Kuratu Aini dengan NIM 089. Untuk slide yang pertama yaitu manajemen pendidikan di negeri multikultural. Menurut Becker, pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan di mana anak didik dilayani dengan pembelajaran dan pengalaman yang mengakui latar belakang budaya pada semua individu, melalui mana mereka disiapkan untuk mengembangkan kehidupan dalam masyarakat yang lebih seimbang. Selanjutnya, menurut Kamanto Sunarto, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keanekaragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat. Pendidikan multikultural juga bisa diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keanekaragaman budaya. Selanjutnya, menurut Tillard, secara konseptual sudah dijelaskan oleh James Eubanks tahun 2001, mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keanekaragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Selanjutnya adalah prinsip implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Prinsip-prinsip dalam penerapan pendidikan multikultural yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Becker sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural adalah suatu proses, sehingga pengembangan pendidikan multikultural pada dasarnya dilakukan dalam periode waktu yang cukup lama. Yang kedua, pengembangan pendekatan multikultural dalam pendidikan hendaknya komprehensif dan lengkap. Tiga, pendidikan multikultural hendaknya dikembangkan dalam lingkungan yang kondusif dan mendukung. Yang keempat, semua partisipan dalam komunitas sekolah hendaknya terlibat di dalam pengembangan pendidikan multikultural. Kemudian, pelatihan dan pendidikan bagi para staf, guru-guru, kemudian orang tua, murid, dan komunitas pimpinan merupakan hal yang esensial. Kemudian pendidikan multikultural diawali dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang latar belakang murid yang terlibat dalam proses. Komponen pembelajaran pendidikan multikultural harus diintegrasikan secara teliti dan dalam kurikulum. Baik, slide selanjutnya yaitu pendidikan multikultural di sekolah. Jadi di sini pendidikan multikultural harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya penyikapan yang adil di antara siswa-siswa yang berbeda agama, kemudian ras, etnik, dan budayanya. Agar apa? Agar dapat memberikan layanan yang terbaik. Sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap, dan perilaku multikultur, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultural para siswanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Pengertian MBS.
MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipasif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dari MBS adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, ruang lingkup MBS. Yang pertama, MBS merupakan otonomi satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan. Dan yang kedua, kewenangan kepala sekolah untuk menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi rencana strategis dan operasional, struktur organisasi, dan tata kerja, sistem audit dan pengawasan internal, dan sistem penjaminan mutu internal. Selanjutnya yakni desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti yaitu artinya lepas, dan sentrum yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan desentralisasi merupakan melepaskan dari pusat. Di sini juga ada pengertian desentralisasi menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu pengertian desentralisasi menurut Nugroho, yaitu desentralisasi pada konsep pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu pengertian desentralisasi menurut Hasbullah, yaitu desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan berarti pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Selanjutnya yakni jenis desentralisasi. Menurut Hardianto, secara konseptual terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti provinsi. Dan yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Baik, slide selanjutnya ada desentralisasi substansi manajemen pendidikan. Substansi manajemen pendidikan nasional mencakup yang pertama ada tata perundang-undangan, yang kedua ada organisasi pendidikan, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam dana peserta didik, dan yang ketujuh lingkungan fisik dan kerjasama dengan masyarakat. Baik, selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai a plan of learning, yakni suatu yang direncanakan untuk pelajaran anak. Sukmadinata dalam Hermino mengemukakan ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi yang dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah. Kurikulum juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan, belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem.
Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Sistem kurikulum mencakup cara menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kurikulum. Dan yang ketiga ada kurikulum sebagai bidang studi. Ini adalah bidang para ahli kurikulum dan ahli pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi ialah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka menemukan hal-hal baru yang memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum dan harus menjadi sasaran dalam bagian manajemen kurikulum ini. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan kurikulum. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum adalah perencanaan kurikulum harus berdasar pada konsep yang jelas untuk menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, kemudian juga berdasarkan pada karakteristik manusia di masa sekarang dan masa depan, serta kebutuhan manusia. Di sini ada 2 kondisi yang perlu dianalisis dalam perencanaan kurikulum, yaitu yang pertama adalah kondisi sosiokultural, kemudian yang kedua adalah ketersediaan fasilitas. Yang pertama ini kondisi sosiokultural, yaitu berhubungan dengan interaksi serta budaya warga sekolah dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Ini meliputi sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Materi yang terakhir yaitu manajemen pelaksanaan kurikulum dan manajemen evaluasi kurikulum. Yang pertama, manajemen pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkannya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Kemudian selanjutnya manajemen evaluasi kurikulum. Menurut S. Hamid, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tidak dapat dipisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya,
berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Kemudian rumusan evaluasi menurut Groenland yaitu suatu proses sistematis mulai dari pengambilan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan apakah anak mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.